Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh Musyrifah Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, seluruh mahasantri Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung dimanapun berada yang saya cintai, saya banggakan, juga seluruh pemirsa yang mengikuti kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah melalui channel YouTube Ma'had 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah sebagaimana biasa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala mana wa salafuna shalih. Wa nakhussu musannif hadzal kitab asy-Syaikh Syarafuddin An-Nawawi jami'i talamidina sya'ulillah ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu taya hadis ats-tsalatsuna kang kaping 30. Iku an Abi Tha'labah cinarita saking Abi Tha'labah Al-Khushani kang bangsa Khushani. Jurthum rupani Jurthum Ibnu Nashirin kang dadi anak lanang Nashir radhiyallahu an. An Rasulillah saking Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa njing Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dawuh innallaha ta'ala engkol innallaha ta'ala. Innallaha temen setune Gusti Allah taala halimul luhur sapa Allah. Iku faradhu majibaken sapa Allah. Faraidha ing pira-pira perkara kang fardhu. Fala tudayyi'uha mongko aja padha niat-niaken sapa sira kabeh ing faraid. Wa hatta lan gawe wates sapa Allah. Wa hatta lan gawe wates sapa Allah hududan ing pira-pira wates. Fala ta'taduha mongko aja ngliwati wates sapa sira kabeh ing hudud. Fala ta'taduha mongko aja ngliwati wates sira kabeh ing hudud. Wa harramalan ngaromaken sapa Allah. Wa harramalan ngaromaken sapa Allah asya ing pira-pira perkara. Fala tantahikuha mongko aja nglakoni sapa sira kabeh ing asya. Wa sakatalan meneng sapa Allah an asya saking pira-pira perkara. Rahmatan krana welas lakum maring sira kabeh ghaira nisyanin halih ora lali. Fala tabhatsu mongko aja padha golek utawa bahas utawa amrih sapa sira kabeh anha saking asya. Anha saking asya. Haditsun utawi iki iku hadis hasanun kang bagus apa hadis. Rawahu ngriwayataken hadzal hadis sapa Ad-Daraqutni Imam Ad-Daraqutni wa ghairuhu lan liyane Ad-Daraqutni. Hadis yang ke-30 diceritakan dari Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashr, dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innallaha ta'ala faradha faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum khairan nisyan fala tabhathu anha.
Di Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesungguhnya telah mewajibkan kepada kita berbagai hal yang wajib. Jadi ada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, maka jangan sampai kita menyia-nyiakan sesuatu yang wajib itu. Menyia-nyiakan itu maksudnya bagaimana? Ya kita nyepelek nih dengan sesuatu yang diwajibkan itu. Kadang-kadang juga tidak mau untuk melakukan, melanggarnya. Kadang-kadang ngeremehno dan lain sebagainya. Itu jangan sampai terjadi. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu. Maka laksanakan sholat 5 waktu itu sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan kemudian tudayyi'aha, nyiak-nyiak nih. Ya kadang sholat, kadang ora. Misalkan repot ndak sholat, lek wayah kelingan sholat, atau kadang-kadang ya wis tak sholat tapi engko ngenteni waktu lek wis mepet, kadang-kadang kebablasan dan seterusnya. Nah, ini orang-orang yang menyia-nyiakan tudayyi'uha, menyia-nyiakan yang namanya al-faraid. Puasa juga demikian. Bulan Ramadan diwajibkan bagi kita untuk berpuasa, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, kita masih semaunya sendiri. Kadang-kadang kita juga meninggalkan puasa, kadang-kadang untuk berangkat melangkahkan kaki kita ke masjid atau ke musola untuk menunaikan sholat tarawih hanya dengan alasan ini itu berat rasanya. Akhirnya tidak terawih, alasannya begini, katanya begitu. Ini sesungguhnya adalah hal-hal yang tidak perlu untuk kita inikan, ya. Maka tudayyi'uha fala tudayyi'uha, meskipun itu ibadah sunnah, apalagi yang wajib, begitu loh ya, apalagi yang wajib. Allah juga memberikan batasan dalam kehidupan ini. Kita nggak bisa semaunya sendiri, sakarpe dewe, enggak. Memang kita punya hak, kita boleh melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Tetapi ingat, kehendak dan keinginan kita itu dibatasi pula dengan kehendak orang lain yang tentunya harus sama-sama mengetahui posisi dari masing-masing sehingga kita tidak melanggar hak-hak atau mungkin sesuatu yang menjadi milik orang lain. Ya, makanya itu harus kita pahami. Jangan sampai melewati batas. Contoh, kita boleh makan anggur, tapi kalau anggurnya itu milik orang lain, tentunya kan tidak boleh. Ini ada sebuah batasan. Allah mengharamkan sesuatu. Ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka jangan dilakukan. Kalau sudah dilarang oleh Allah, pasti di situ ada maldorotnya. Jangan kemudian ditentang, wah mekur ngene wae kok, mekur ngene wae. Jangan seperti itu. Kalau Allah mendiamkan, maka itu sebagai suatu rahmat bagi kita. Lewis Allah mendiamkan, ya sudah, nggak usah dicari-carinya. Apa kok ini kok ini begitu ya? Nggak usah dicari-cari hal yang seperti itu. Allah nggak pernah lupa. Sama ketika kita dosa-dosa kita itu banyak menumpuk, Allah nggak pernah lupa kok terhadap dosa-dosa kita. Satu pun tidak ada. Kita yang seringkali lupa. Kadang kita maksiat, kadang larani hatine wong, ngono ndak kelingan blas. Tapi lek dilarani wong ora tahu awake dhewe iki ngelalekne, sampai kadang-kadang itu kita niteni benci kepada orang tersebut, koyok-koyok kita tidak pernah berbuat salah. Ini persoalan yang harus kita selesaikan dalam diri kita. Maka kalau Allah sudah melupakan, Allah hanya mendiamkan sampean maksiat, tapi Allah tidak menegur sampean, ya jangan kemudian itu membuat kita lupa, karena sesungguhnya Allah tidak pernah lupa. Justru itu harus membuat kita berbuat waspada sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Karena Allah belum memberikan azab, karena Allah masih memberikan rahmatnya bagi kita. Kalau sudah tiba saatnya wis ra kena diomongi, ya Allah kemudian akan mengingatkan dengan caranya sendiri. Hari ini kita misalkan diberikan harta yang berlimpah, tapi kita tidak enggan untuk mengeluarkan zakat. Ya hari ini mungkin kamu masih kaya, tapi kita nggak tahu berapa hari ke depan, berapa bulan ke depan, berapa tahun yang ke depan. Kalau Allah membiarkan 1 tahun 2 tahun wong ini dinteni sadare, dinteni kapan leh arepe tobat, kapan leh arepe
misalkan itu, ya akhirnya kalau sudah tiba masanya Allah akan menegur. Maka sebelum Allah menegur, kita harus segera untuk melakukan perbaikan, jangan sampai tidak, ya. Itu yang perlu kita pahami. Al-hadis utai hadis. Al-hadi kang kaping siji wa salasuna lan 30, berarti 31. Iwan Abi Al-Abbas cerita saking Abi Al-Abbas Sahlin rupane Sahl Ibni Sa'dis Ibni Sa'di rupane Ibni Sa'di kang dadi anak lanang Sa'ad As-Sa'idi kang bangsa Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abi Al-Abbas Ja'a ingkol ja'a tumeka sapa rajulun wong lanang suwiji ila Nabi maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa rajul. Faqala mongko matur sapa rajul ya Rasulullah engkol ya Rasulullah. Ya Rasulullah itu utusane Gusti Allah. Ya Rasulullah itu utusane Gusti Allah dulani kula aturi nuduhaken tuan ing kula. Dulani kula aturi mugi nuduhaken tuan ing kula ala amalin ing atase ngamal. Ala amalin ing atase ngamal suwiji idza amiltuhu ari kalane nglakoni utawa ngamal sapa ingsun ing amal ahabbani monggo demen ing ingsun ahabbani monggo demen ing ingsun sapa Allah Gusti Allah sapa Allah Gusti Allah ahabbani lan demen ing ingsun wa ahabbani lan demen ing ingsun sapa annasu menungso sapa annasu menungso. Faqala mongko dawuh sapa jeneng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa jeneng Nabi ishad engkol ishad zuhuto sira. Ishad zuhuto sapa sira fid dunya ing dalam dunya. Fid dunya ing dalam dunya. Yuhibbuka mongko demen ing sira. Yuhibbuka mongko demen ing sira sapa Allah Gusti Allah. Washad lan zuhuto sapa sira. Wasad lan zuhuto sapa sira fima ing dalem perkara indan nasi kang tetep ing dalem sandingi menungso indan nasi kang tetep ing dalem sandingi menungso yuhibbuka mengko demen ing sira yuhibbuka mengko demen ing sira sapa annasu menungso yuhibbuka mengko demen ing sira sapa annasu menungso. Hadisun utai iki iku hadis hasanun kang bagus apa hadis. Rawahu ngriwayataken hadzal hadis sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah. Sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah wa khairuhu lan liyane Ibnu Majah. Bi asani taklan pira-pira sanad. Biasane taklan pira-pira sanad hasanatin kang bagus apa asanid. Jadi hadis yang ke-31 diceritakan dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas matur kepada Rasulullah faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu ahabbanillah wa ahabbani nas. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku ya Rasul satu amal saja ya Rasul. Tunjukkan kepadaku satu amal yang karena satu amal tersebut, karena satu amal yang aku lakukan tersebut, maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia semua akan mencintaiku. Ada satu amal yang ketika amal itu dilakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai orang tersebut dan juga akan manusia seluruh dunia akan mencintai orang tersebut. Nah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ishad fid dunya yuhibbukallah. Berlakulah zuhud engkau di dunia. Jadi semasa engkau hidup di dunia wis gak usah kang mikir nih urusan dunia, kekakean, kepinginan urusan dunia. Tapi mikir bagaimana kehidupan akhiratmu kelak, bagaimana kemudian ketika engkau sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirlah itu wae. Jadi jangan terlalu berburu dunia, tapi berburulah akhirat. Nek kamu bisa demikian, kamu bisa zuhud di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Ishad fima indan nas.
Berlakulah zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Wis gak usah kepencut, gak usah kepengin apa sing diduweni menungso. Enek kancamu sing duwe klambi anyar, punya mobil baru, motor baru, punya tanah yang luas dan lain sebagainya. Wis gak usah kepencut dengan urusan-urusan itu. Kalau kamu bisa berlaku demikian, maka yuhibbukan nas, orang-orang akan mencintai kamu. Ya, orang-orang akan mencintai kamu. Ini penting. Jadi Rasulullah mengajarkan kehidupan zuhud, zuhud dalam kehidupan dunia dan zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia. Pikiran kita, orientasinya jangan kepada dunia, tetapi arahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melirik apa yang dimiliki oleh temanmu, dimiliki oleh tetanggamu. Kalau kamu bisa melakukan hal itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mereka semuanya itu menjadi orang-orang yang cinta kepada dirimu. Al-hadisu utai hadis asani kang kaping pindho wa salasuna lan kaping wa salasuna lan 32 Iwan Abi Sa'idin jinarita saking Abi Sa'id Sa'din rupane Sa'ad ibni Malik kang dadi anak lanangi Malik ibni Sinan Malik kang dadi anak lanangi Sinan Al-Khudri kang bangsa Khudri radhiyallahu an. Ana Rasulullah teman setuni Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sawanjing Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh la darara wa la dirara. La darara ora ana. La darara ora kena. Melarati ing awake dhewe wala dirara lan ora kena melarati ing wong liya. Hadis utai iki hadis hasanun kang bagus apa hadis. Rawahu ngriwayataken hadal hadis supaya Ibnu Majah wa Daruqutni lan Imam Daruqutni wa khairuhum lan liyane Ibnu Majah wa Daruqutni. Musnadan wa musnadan ing rupa hadis kang musnad warwahu ngriwayataken hadzal hadis wa Malikun Imam Malik fil Muwatta ing dalam kitab Muwatta mursalan ing hadis kang mursal an Amr bin Yahya saking Amr bin Yahya an abihi saking bapak Yahya an Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata monggo ngguguraken sapa Malik Abu Sa'id ing Abu Sa'id walahu lan iku tetep keduwene isqatu Abu Sa'id turukun utawi biro-biro dalan yuqawi kang nguataken walahu lan iku tetep keduwe hadis kleru walahu lan iku tetep keduwe hadis turukun utawi biro-biro dalan yuqawi kang nguataken apa ba'dha setengah turuk ba'dun ing setengah kang meneh ba'dun ing setengah kang meneh. Jadi hadis yang ke-32 diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la dharara wa la dirar. Enggak boleh kita melakukan hal yang bisa membahayakan terhadap diri pun pula tidak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. Jadi berbuat hal yang bisa membahayakan terhadap diri sendiri itu tidak diperkenankan. Pun pula kita melakukan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain itu juga tidak diperbolehkan. Nah, hadis ini hadis hasan. Ya, jadi bisa digunakan sebagai hujjah karena hadis itu ketika sudah masuk ke derajat hasan itu bisa. Hadis sahih, hadis hasan, baik itu sahih li ghairihi atau sahih li dzatihi, hasan li dzatihi li ghairihi, itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, nggak boleh, jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang itu bisa menimbulkan sesuatu yang maldharat terhadap diri kita, membahayakan terhadap diri kita, itu tidak diperbolehkan. Misalkan kita punya penyakit, kemudian kita makan sesuatu yang itu bisa berbahaya terhadap penyakit yang kita miliki. Orang punya darah tinggi, makan sate kambing misalkan, ini kan sesungguhnya membahayakan terhadap dirinya, maka tidak diperkenankan itu. Hukum
dharar itu akan muncul ketika kita menyantap makanan-makanan yang menyebabkan kita mengalami bahaya seperti itu. Itu tidak diperkenankan. Akhirnya muncul keharaman di situ. Jadi tidak haram itu tidak selalu pada zatnya, ada efek yang kemudian ditimbulkannya. Maka kulu washrobu wala tusrif, apa itu namanya perintahnya itu, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, ya. Jadi makanlah sesuatu yang baik-baik dari segala sesuatu yang telah kami rizkikan kepada kalian semua. Yang baik itu selalu merujuk kepada efek yang ditimbulkan dari makanan atau dari sesuatu yang kita konsumsi. Kalau halal berarti bisa jadi dari sisi pemerolehannya, bisa jadi dari sisi zatnya. Tapi kalau yang thayyib itu merujuknya kepada akibat yang akan ditimbulkan dari apa yang kita konsumsi itu. Nah, inilah penting bagi kita untuk mengetahui hal itu. Nggak boleh melakukan hal yang berbahaya terhadap diri sendiri pun pula kepada orang lain. Maka hal-hal seperti ini harus dipahami, ya, hal-hal seperti ini. Maka nggak boleh orang melakukan bunuh diri apalagi, ya, atau membunyikan sesuatu yang bisa berdampak buruk kepada orang lain. Enek tonggone sing loro jantungin sampean nyumet mercon, itu menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan membahayakan orang lain. Sampean mungkin tidak merasakan bahaya, tetapi ketika ada orang yang sakit jantung kemudian sampean nyumet mercon di dekatnya orang yang sakit jantung, itu ya menjadi tidak boleh. Apa nyumet mercon itu ya nggak boleh? Ya lihat-lihat hukumnya, ya lihat-lihat sesuatunya, lihat-lihat situasi dan kondisinya. Kalau itu ya sekedar megor hiburan, makruh lah, paling banter itu bisa boleh, itu menjadi makruh itu paling tidak, menurut saya. Ya, kenapa? Ya karena memang manfaatnya apa? Ya sekedar memeriahkan tok, tapi bagaimana dengan efek-efek yang kemudian ditimbulkan dari itu? Sampai kemarin di Lebaran kemarin kita tahu di mana Rejo Tangan itu 3 yang meninggal dunia, 2 orang yang 2 langsung di tempat, yang 1 karena kritis kemudian meninggal di rumah sakit. Yang 1 Kediri itu kebetulan itu saudaranya kolega teman, ya, akhirnya sampai putus kakinya yang itu kemarin, sudah meledaknya seperti bom itu, rumahnya hancur berantakan itu konon menurut cerita beliaunya. Itu juga bagian dari sesuatu yang berbahaya, inginnya memeriahkan Idul Fitri, tapi kan itu juga dharar dan dhiror juga, akhirnya membahayakan diri, membahayakan orang lain. Tapi apakah itu sampai pada tahapan yang haram? Tentu kemudian kita juga harus melihatnya secara bijak juga, gitu ya. Nah, ini penting harus kita pahami. Tidak boleh berbuat kemaldaratan untuk diri dan tidak boleh juga melakukan kemaldaratan untuk orang lain, ya. Nah, teman-teman, mungkin itu untuk hari ini, semoga bermanfaat dan kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.